Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan memasuki buku Bu Pena 3B, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama matematika dengan KD 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Mata pelajaran yang kedua bahasa Indonesia dengan KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Mata pelajaran yang ketiga SBDP dengan KD 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Mata pelajaran yang keempat PJOK dengan KD 3.3, memahami kombinasi gerak dasar manipulatif. Dan mata pelajaran yang terakhir PPKN dengan KD 3.1, memahami arti lambang Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Oke, sekarang kita memasuki pembelajaran 1 pada halaman 3 sampai 8. Bisa langsung dibuka buku Bu Penanya halaman 3. Yang paling pertama ya. Oke, pada halaman 3 terdapat sebuah teks, yaitu benda-benda di sekitar kita. Ibu beri waktu untuk baca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 4. Nomor 1. Apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita? Jawabannya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, botol minuman, dan lain-lain. Nomor 2, bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Jawabannya dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Nomor 3, sebutkan contoh benda-benda berdasarkan pengelompokannya. Nih, kalau misalnya berdasarkan bentuk, contohnya kotak pensil itu berbentuk balok atau bola berbentuk bulat. Selanjutnya berdasarkan ukuran, contohnya lemari ukurannya besar dan berat, sedangkan penghapus ukurannya kecil dan ringan. Dan yang ketiga berdasarkan warna, contohnya pakaian sekolah ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna coklat. Nomor 4, informasi yang aku peroleh adalah A. Ada macam-macam benda di sekitarku seperti meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minuman. B. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. C. Pengelompokan benda berdasarkan bentuk, misalnya kotak pensil berbentuk balok, bola berbentuk bulat. Pengelompokan benda berdasarkan ukuran, misalnya lemari ukurannya besar dan berat, sedangkan penghapus ukurannya kecil dan ringan.
Pengelompokan benda berdasarkan warna. Misalnya, pakaian sekolah ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna coklat. Kita lanjutkan pada halaman 5, pengukuran panjang dengan satuan baku. Apa sih satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama meski dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Contoh satuan baku meter, kilogram, detik, dan semacamnya. Ibu kasih contoh. Misalnya kamu mengukur panjang buku Bu Pena. Ya, kamu mengukur menggunakan penggaris. Panjangnya sepanjang 26 cm. Nah, ketika adik kamu mengukur buku Bu Pena kamu dengan menggunakan penggaris, itu juga sama panjangnya karena sama-sama menggunakan penggaris, dan penggaris itu antara satu penggaris dengan penggaris lainnya itu sama ukuran sentimeternya. Nah, sedangkan satuan tidak baku adalah hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contoh satuan tidak baku, depah, jengkal, botol, dan semacamnya. Nah, sekarang kalau misalnya kamu mengukur buku Bu Pena menggunakan jengkal, berapa jengkal buku Bu Pena? Misalnya kalau ibu mengukur 1/4, jadi nggak nyampe 1,5. Sedangkan kamu mengukur menggunakan tangan kamu 2 jengkal. Kenapa bisa berbeda-beda? Atau misalnya adik kamu yang umur 1 tahun mengukur buku Bu Pena itu misalnya 3 jengkal atau 2 jengkal. Kenapa berbeda? Karena jengkal kan menggunakan telapak tangan, sedangkan telapak tangan setiap orang berbeda-beda. Maka itu disebut dengan satuan tidak baku. Ya, telapak tangan orang ada yang besar, ada yang kecil, jarinya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi itu berbeda-beda antara satu orang dengan satu orang lain. Itu disebut satuan tidak baku. Sedangkan kalau satuan baku itu yang udah pasti, misalnya menggunakan penggaris atau menggunakan meteran roll, itu semuanya sudah pasti karena panjangnya akan sama saja. Satuan baku untuk mengukur panjang, misalnya meter dan sentimeter. Ada banyak ya, misalnya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu satuan baku untuk mengukur panjang. Tapi kali ini kita belajar yang meter dan sentimeter terlebih dahulu. Berikut contoh alat ukur panjang baku. Yang pertama yaitu penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kurang dari 1 meter. Jadi kalau benda itu tidak terlalu panjang masih bisa diukur menggunakan penggaris. Alat ukur yang kedua yaitu meteran pita. Kalian tahu ya, meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain dan biasanya digunakan oleh penjahit. Jadi kalau penjahit tuh mau bikin baju biasanya meterannya menggunakan meteran pita. Selanjutnya yang ketiga, meteran roll kecil untuk mengukur panjang kayu. Dan yang terakhir, meteran roll besar untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Jadi untuk mengukur hal sesuatu yang lebih luas, mengukur kelas, luas kelas, itu menggunakan meteran roll besar bisa ya. Kita lanjutkan ke ayo berlatih pada halaman 6. Tentukan panjang benda-benda berikut menggunakan penggaris. Panjang buku tulis 21 cm. Ini ibu mengukur buku tulis yang kecil. Panjang buku pelajaran 26 cm. Panjang kalender 62 cm. Panjang pensil 15 cm. Panjang pulpen 13 cm.
tinggi bangku di kelas 45 cm, lebar papan tulis 150 cm, panjang meja belajar 50 cm, panjang kaca jendela 60 cm, panjang sisi ubin 30 cm, dan terakhir panjang sapu 130 cm. Yang kedua, tentukan panjang benda berikut di rumahmu menggunakan penggaris. Sekarang, itu kan kalau di buku benda-benda di dalam kelas, tapi karena kalian sekarang belajarnya di rumah, jadi kalian harus menentukan panjang benda-benda berikut. Panjang meja belajar berapa sentimeter? Panjang televisi kalian berapa sentimeter? Panjang HP mamah berapa sentimeter? Panjang tas sekolah berapa sentimeter, dan tinggi kasur berapa sentimeter. Silahkan kalian kerjakan, tapi tidak usah dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kalian hanya untuk belajar mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Kita lanjutkan di halaman 7. Alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketetapan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Nah, alat musik ritmis ini dibagi menjadi dua. Ada alat musik ritmis tradisional dan ada alat musik ritmis modern. Nah, Ibu kasih contoh alat musik ritmis tradisional. Yang pertama, gendang. Cara mainkannya gimana? Dipukul. Yang kedua, tamborin. Cara memainkannya dengan digoyangkan. Yang ketiga, tifa. Cara memainkannya dipukul. Ibu beri contoh gambarnya ya. Berikut gambar gendang. Nih, gendang dipukul. Yang kedua, tamborin. Seperti ini tamborin, digoyangkan. Selanjutnya, tifa. Tifa itu seperti gendang, dia berasal dari Papua. Cara memainkannya dipukul. Sekarang contoh alat musik ritmis modern. Yang pertama, triangle dipukul. Yang kedua, drum dengan cara dipukul, dan simbal juga dengan cara dipukul. Ibu beri contoh gambarnya. Triangle seperti ini, berbentuk segitiga, dipukul. Bunyinya ting ting. Selanjutnya, drum. Kalian pasti tahu drum ya. Drum dengan cara dipukul. Dan yang ketiga, simbal. Gambarnya seperti ini. Simbal adalah alat musik pengiring drum biasanya. Nah, ada di gambar drum juga ada simbal. Itu cara mainkannya dipukul. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh. Misalkan tepuk tangan, entak kaki, tepuk paha, dan bersiul. Kita lanjut ke ayo berlatih. Tuliskan nama-nama alat musik berikut beserta cara memainkannya. A. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ya, rebana. Cara mainkannya dipukul. Yang B. Gambar gendang. Cara mainkannya dipukul. Dan yang ketiga, yang C. Triangle. Cara memainkannya dipukul juga. Dan terakhir, gambar marakas. Cara memainkannya digoyangkan. Itu namanya marakas ya. Nomor 2, tuliskan bunyi-bunyi yang terjadi jika alat musik berikut dimainkan. Langsung ditulis bunyinya. Itu ada pola irama 2 dengan gambar gendang sama triangle. Dung ting, dung ting, dung ting, dung ting. Tuh pola irama 2 ya. Kita lanjutkan yang kedua, yang B, pola irama 4. Itu ada gambar marakas dan triangle. Bunyinya crek ting ting crek, crek ting ting crek. Itu pola irama 4.
Nomor 3, mainkan salah satu alat musik ritmis bersama dengan tepuk tangan dan tentukan bunyinya. Ini di sini kita langsung menentukan bunyinya seperti gambar yang ada di buku pena halaman 8. Itu ada gambar marakas dan tepuk tangan dengan tangan tertutup dan dengan tangan terbuka. Bunyinya crek, prok, prak, prak, crek, prok, prak, prak. Ini pola irama berapa? Pola irama 4. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran 2 di halaman 8 sampai 10. Membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Kata tanya yang dapat digunakan adalah apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Ini tidak Ibu cantumkan kegunaannya karena sudah kita bahas pada tema sebelumnya. Kapan untuk menanyakan waktu. Kalau siapa untuk menanyakan orang. Itu kalian udah paham ya, karena di tema sebelumnya sudah kita bahas. Kita langsung ke ayo berlatih di halaman 9. Ada sebuah teks yang berjudul Benda dari Kayu. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teks tersebut terlebih dahulu. Sudah? Nomor 1. Apa saja yang ingin kamu ketahui dari teks di atas? Buatlah kalimat tanya tentang hal yang ingin diketahui tersebut. Ini Ibu beri contoh kalimat tanya. Apa kelebihan dan kekurangan kayu? Ini kalimat tanya menggunakan kata tanya apa. Nomor 2, tukarkan kalimat tanya tersebut dengan temanmu. Setelah itu tuliskan jawabannya. Ibu langsung memberikan kalimat tanya dan langsung jawabannya bisa langsung ditulis ya. Misalnya pertanyaan pertama, apa kelebihan dan kekurangan kayu? Jawabannya, kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki sifat mudah lapuk. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekurangan kayu yang mudah lapuk? Jawabannya dengan melapisi kayu dengan cat. Nomor 3, buatlah ringkasan teks dari pertanyaan dan jawaban yang ada. Ibu beri ringkasan, benda dari kayu. Kayu memiliki kelebihan yang bersifat keras, kuat, mudah dibentuk dan tahan lama. Kekurangannya adalah mudah lapuk. Kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah. Namun, kekurangan kayu dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat sehingga menjadi lebih tahan lama. Lanjut ke halaman 10, pengertian musyawarah. Bunyi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya lambang sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Nah, sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jadi musyawarah ini dilakukan untuk mendapatkan keputusan bersama, bukan hanya keputusan sepihak. Nah, jika musyawarah menemukan jalan buntu atau nggak ketemu nih hasilnya harus gimana, maka keputusan dapat dilakukan dengan cara voting atau pengambilan suara terbanyak. Nah, voting merupakan salah satu contoh pengamalan sila keempat juga ya selain musyawarah. Nah, kalau misalnya musyawarah nggak ketemu, akhirnya mau gimana? Harus voting. Siapa yang memilih A? Tunjuk tangan. Siapa yang memilih B? Tunjuk tangan. Nah, dari situ kan ketahuan tuh suara terbanyak yang mana. Nah, nanti itu ketemu jalan keluarnya.
Terakhir, nilai yang terkandung dalam musyawarah adalah nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Ada 3 nilai: kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Oke, kita lanjut ke ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Jawabannya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 2, apa lambang sila keempat Pancasila? Jawabannya kepala banteng. Nomor 3, mengapa suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah? Jawabannya agar mendapatkan hasil sesuai keputusan bersama. Jadi mufakat, kesepakatan bersama agar tidak merugikan satu pihak atau pihak lainnya. Nomor 4, apa yang harus dilakukan jika sesuatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah? Jawabannya dengan melakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Terakhir, tuliskan 2 pengalamanmu dalam pengamalan sila keempat Pancasila. Jawabannya musyawarah dan voting dalam menentukan ketua dan wakil kelas. Ya, kamu kalau waktu di sekolah itu pas pertama masuk biasanya menentukan ketua kelas. Bagaimana caranya? Kebanyakan dengan voting. Ya, siapa yang milih si A? Siapa yang milih si B? Siapa yang milih si C? Maka suara terbanyak itu diambil dia menjadi ketua kelas. Selanjutnya suara kedua menjadi wakil ketua kelas. Catatan tambahan. Yang pertama, benda. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Apa sih massa itu? Massa adalah banyaknya bahan yang menyusun benda. Itu massa. Selanjutnya, proses pengolahan kayu. Bagaimana sih proses pengolahan kayu? Yang pertama, kayu itu didapat dari penebangan pohon di hutan. Jadi, pohon di hutan ditebang. Setelah itu, batang kayu yang udah ditebang disebut kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan ini mengalami penggergajian kayu dengan gergaji mesin. Selanjutnya, kayu yang udah digergaji dijual ke perajin kayu. Nah, perajin kayu membuat furniture di toko mebel dan langsung dijual ke pembeli. Ya. Jadi dari kayu di hutan, setelah itu menjadi kayu gelondongan, digergaji dengan gergaji mesin menjadi papan-papan kayu. Nah, papan kayu ini dijual ke perajin kayu. Nah, perajin kayu membuat furniture, membuat lemari, membuat dipan, membuat meja, membuat kursi. Nah, itu bikinnya di toko mebel dan setelah itu langsung dijual ke pembeli, yaitu kita yang beli. Kita beli meja lipat atau kita beli lemari baju. Selanjutnya ada catatan PJOK. Dalam permainan kasti ada gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, cara melempar bola dalam permainan kasti ada 3. Yang pertama, melempar bola mendatar. Bisa dilihat gambarnya ya, itu mendatar. Tangannya lurus. Yang kedua, melempar bola melambung. Itu lebih ke atas tangannya. Dan yang ketiga, melempar bola bawah. Telapak tangannya ke bawah, melempar bola ke bawah. Kalau tadi cara melempar bola, sekarang cara menangkap bola. Cara menangkap bola dalam permainan kasti juga ada 3. Yang pertama, menangkap bola bawah. Dari bawah ya, duduk, gambarnya dilihat. Selanjutnya menangkap bola mendatar di tengah-tengah. Dan yang terakhir, menangkap bola melambung, tangannya ke atas. Selanjutnya ada permainan lempar tangkap bola. Nah, permainan lempar tangkap bola ini bisa dilakukan secara berkelompok. Dengan cara orang yang berdiri paling depan ini harus melemparkan bola ke orang yang belakangnya. Nah, setelah dia melempar bola, dia harus berlari ke belakang, ke barisan paling belakang.
kembali ke tempat asalnya di depan. Nah, pemenangnya ini siapa? Pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat. Jadi kalian bisa lihat di gambar ya, ada dua kelompok. Yang pertama yang paling depan itu melempar bola. Setelah dia melempar bola, dia harus lari ke barisan paling belakang. Nah, selanjutnya yang menangkap bola, lempar lagi ke orang belakangnya, lari lagi ke barisan paling belakang. Nah, yang paling cepat adalah kelompok yang menjadi pemenang. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal atau pelajaran yang belum kalian pahami, boleh kalian tanya ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.